Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di pembelajaran sistem robotika. Pada kesempatan ini saya akan membahas berkaitan dengan pengertian umum sensor dan transducer. Sensor adalah alat untuk mendeteksi, mengukur sesuatu besaran fisik berupa variasi mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia dengan diubah menjadi tegangan arus listrik. Sensor itu sendiri terdiri dari transducer dengan atau tanpa penguat atau pengolah sinyal yang terbentuk dalam satu sistem penginderaan. Sedangkan transducer adalah sebuah alat yang bila digerakkan oleh suatu energi di dalam sebuah sistem transmisi akan menyalurkan energi tersebut dalam bentuk yang sama atau dalam bentuk yang berlainan ke sistem transmisi berikutnya. Transmisi energi ini bisa berupa listrik, mekanik, kimia, optik yang nanti berkaitan dengan radiasi, atau termal yang berkaitan dengan panas. Persyaratan umum sensor adalah sebagai berikut. 1. Linearitas. Ada banyak sensor yang menghasilkan sinyal keluaran yang berubah secara kontinu sebagai tanggapan atau respon terhadap masukan yang berubah secara kontinu. Bisa dilihat pada diagram di bawah bagaimana sebuah sensor memiliki tanggapan linier antara temperatur dengan tegangan. Sedangkan untuk yang tidak linier atau tanggapan tidak linier, maka bentuk kurvanya pun berbeda. 2. Sensitivitas. Sensitivitas akan menunjukkan seberapa jauh kepekaan sensor terhadap kuantitas yang diukur. Sensitivitas sering juga dinyatakan dengan bilangan yang menunjukkan perubahan keluaran dibandingkan unit perubahan masukan. 3. Tanggapan waktu atau time response. Tanggapan waktu pada sensor menunjukkan seberapa cepat tanggapannya terhadap perubahan masukan. Bisa dilihat pada gambar bagaimana perubahan tanggapan waktu berupa siklus, kemudian perubahan yang lambat, maka mempunyai siklus yang lebih besar, sehingga waktu yang dibutuhkan juga semakin banyak. Sedangkan yang perubahan cepat, siklusnya rapat, sehingga dalam waktu yang bersamaan dengan yang perubahan lambat akan mendapatkan siklus yang lebih besar. Jenis-jenis sensor dan transducer. Sensor dapat dikategorikan menjadi dua jenis sensor, yaitu 1. Internal sensor, yaitu sensor yang dipasang di dalam bodi robot. Sensor internal diperlukan untuk mengamati posisi kecepatan dan akselerasi berbagai sambungan mekanik pada robot dan merupakan bagian dari mekanisme servo. 2. Eksternal sensor, yaitu sensor yang dipasang di luar bodi robot. Sensor eksternal diperlukan karena dua macam alasan, yaitu 1. Untuk keamanan dan 2. Untuk penuntun. Seperti contoh adalah robot line follower. Pada robot ini, sensor yang eksternal itu dipakai sebagai penuntun jalan atau jalur. Kalau pada avoider atau robot penghindar halangan, sensor
eksternal digunakan sebagai pengaman, sehingga robot tidak menabrak benda yang ada di depannya. Berikutnya adalah klasifikasi transducer. Yang pertama adalah self-generating transducer atau transducer pembangkit sendiri, yaitu transducer yang hanya memerlukan satu sumber energi. Contohnya piezoelektrik, termokouple, fotovoltaik, dan termistor. Ciri dari transducer ini adalah dihasilkannya suatu energi listrik dari transducer secara langsung. Dalam hal ini, transducer berperan sebagai sumber tegangan, jadi bisa menciptakan sumber tegangan sendiri. Cirinya untuk transducer yang pertama ini. 2. External power transducer atau transducer daya dari luar. Adalah transducer yang memerlukan sejumlah energi dari luar untuk menghasilkan suatu keluaran. Contohnya adalah RTD, kemudian strength gauge, LVDT atau linear variable differential transformer, kemudian potensiometer, NTC, dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Silahkan Anda mencari contoh-contoh tersebut. Kita beralih ke sensor. Klasifikasi dari sensor. Ada beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah sensor kimia. Sensor kimia mendeteksi jumlah suatu zat kimia dengan cara mengubah besaran kimia menjadi besaran listrik. Biasanya melibatkan beberapa reaksi kimia. Sebagai contoh, sensor kimia adalah sensor pH, sensor oksigen, sensor ledakan, dan sensor gas. B. Sensor fisika. Sensor fisika mendeteksi besaran atau suatu besaran berdasarkan hukum-hukum fisika. Secara umum, berdasarkan fungsi dan penggunaannya, sensor dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Sensor termal. Sensor yang digunakan untuk mendeteksi gejala perubahan panas atau temperatur atau suhu pada suatu dimensi benda atau dimensi ruang tertentu. Contohnya bimetal, termistor, termokouple, RTD, fototransistor, fotodioda, fotomultiplier, fotovoltaik, infrared, pirometer, dan hygrometer. Ini salah beberapa contoh sensor termal. Jenis yang kedua adalah sensor mekanis. Sensor mekanis adalah sensor yang mendeteksi perubahan gerak mekanis, seperti perpindahan atau pergeseran, atau posisi, gerak lurus dan melingkar, tekanan, aliran, dan level atau ketinggian. Contoh sensor yang termasuk sensor mekanis yaitu strength gauge, linear variable differential transformer atau LVDT, proximity, potentiometer, load cell, dan burden tube. 3. Sensor optik. Sensor optik adalah sensor yang mendeteksi perubahan cahaya dari sumber cahaya, pantulan cahaya, ataupun bias cahaya yang mengenai benda atau ruangan. Contohnya, fotosel, fototransistor, fotodioda, fotovoltaik, fotomultiplier, dan pirometer optik. C. Sensor biologi. Sensor pengukuran molekul dan biomolekul, toksin, neurin, dan feromon. Yang kedua adalah sensor pengukuran tingkat glukosa, oksigen, dan osmolitas.
3. Sensor pengukuran protein dan hormon. Jadi sensor biologi ini dibagi menjadi 3. Saya ulang ya. 1 adalah sensor pengukuran molekul dan biomolekul. 2. Sensor pengukuran tingkat glukosa, oksigen, dan osmolitas. Yang ketiga, sensor pengukuran protein dan hormon. Sesuai dengan aktivitasnya, sensor dibedakan menjadi 1. Sensor aktif. Sensor aktif adalah suatu sensor yang dapat mengubah langsung dari energi yang mempunyai besaran bukan listrik, seperti energi mekanis, energi termis, energi cahaya, atau energi kimia, menjadi energi besaran listrik. Sensor ini biasanya dikemas dalam suatu kemasan yang terdiri dari elemen sensor sebagai detektor dan piranti pengubah sebagai transduser dari energi dengan besaran bukan listrik menjadi besaran listrik. Sensor yang tergolong sensor aktif adalah termokabel, photocell, LDR atau light dependent resistor, fotodioda, piezoelektrik, fototransistor, elemen solar cell, dan tachogenerator. Prinsip kerja dari sensor aktif adalah menghasilkan perubahan resistansi atau tahanan listrik, perubahan tegangan, atau juga arus listrik langsung bila diberikan suatu respon penghalang atau respon penambah pada sensor tersebut. Ini adalah gambar klasifikasi dari sensor. Sensor dibagi menjadi 2, yaitu sensor pasif dan sensor aktif. Sensor pasif bersifat merubah besaran listrik. Contoh dari sensor ini adalah resistif, induktif, kopel induktif, dan kapasif. Kemudian yang aktif yaitu bersifat mengubah energi. Contohnya termokabel, fotodioda, piezoelektrik, dan generator. Demikian materi yang bisa saya berikan pada pagi hari ini. Selamat belajar.